SUV yang satu ini populer banget di Indonesia, dikenal dari kelincahannya dia saat dibawa off-road, kenyamanannya juga, tampilannya, dan mesinnya juga oke banget. Ini dia Pajero Sport 2024. Jadi Mitsubishi Pajero Sport 2024 ini dia itu SUV leather frame yang bisa dibilang keluaran terakhir lah dari SUV leather frame yang masih menggunakan rear wheel drive. Karena kalau melihat pengembangan mobil-mobil SUV modern zaman sekarang ini ya tepatnya, mereka itu lebih mengarah sekarang ke sasis monocoque dan mereka udah pakai front wheel drive semua. Jadi sisa Pajero dan Fortuner aja nih guys. Oke, jadi kan ada beberapa perubahan atau bisa dibilang pengembangan lah dari Pajero baru ini. Tapi apa aja sebenarnya kita waktu itu udah pernah mention di Gias apa aja perubahannya, tapi aku bakal bahas sekilas. Kalau dari bagian depan ini grillnya itu udah heksagon ya, di bagian bawahnya situ sampai ke bagian yang ada krom-kromnya itu dia udah heksagon, beda dengan yang sebelumnya ya. Terus untuk di bumpernya dia juga diperbarui jadi lebih kelihatan tegas dan juga bikin mobil ini makin berkarakter. Sedangkan kalau bagian sampingnya overall tuh sama, cuman perbedaannya di bagian velgnya aja. Walaupun ringnya masih ring 18, tapi dia udah modelnya tuh model turbin baru gitu lah guys. Dan bumper bagian belakangnya juga ada perubahan, jadi lebih tegas juga sih, sama kayak bagian depan sebenarnya. Terus kita lanjut aja ke bagian interior. Sedangkan untuk bagian interiornya apa aja yang berubah? Jadi kalau di sini nih untuk speedometernya dia udah 8 inci sekarang. Dan kalau misalkan di head unitnya dia masih yang biasa ya. Kalau di Fortuner itu kan dia udah ada T-InTouch nih di dalam head unitnya. Kalau dia kan, kalau si Pajero ini belum ada ya. Sedangkan dia tuh ada juga yang mengkonekkan mobil dengan phone kita namanya My Mitsubishi. Jadi fungsinya overall tuh kayak kita bisa ngelihat kapan harus servis, terus informasi-informasi terkait mobil inilah gitu. Terus untuk di tipe ini ya yang Dakar 4x2 itu dia nggak dapat sunroof tapi dapat rear seat entertainment di belakang sini gitu. Sama sih kayak Fortuner ya juga dapat RSE. Cuman bedanya kalau di Fortuner kan udah bisa sambungin ke WiFi langsung ya. Kalau di sini harus pakai USB, terus bisa CD juga, dan kita harus pakai kabel lah buat ngonekin. Kalau di Fortuner udah bisa langsung. Terus untuk joknya dia juga warnanya ini bergendi dan hitam ya di bagian tengahnya. Terus motifnya juga segitiga gitu, diamond. Joknya ini warna yang kayak gini kalian bisa dapetin hanya di Dakar Ultimate 4x4 dan Dakar Ultimate 4x2 gitu. Oh ya, setirnya juga berubah ya ini ya dari yang sebelumnya. Dia kelihatannya lebih sporty aja dan dia modelnya itu udah model-model setir Mitsubishi global. Contohnya seperti X-Force juga udah pakai ini. Oke, sekarang aku bakal jelasin ke kalian rasa berkendaranya. Jadi dibandingkan dengan Pajero yang lama ya, overall kan sama aja. Kenapa? Karena dia itu di bagian kaki-kakinya nggak ada perubahan, sampai ke mesin pun nggak ada perubahan. Jadi ya masih sama aja rasa berkendaranya. Tapi dibandingkan dengan Fortuner, ini si Pajero ini lebih enak buat diajak di jalanan on-road. Jadi kalau misalkan Fortuner tuh mungkin lebih enak untuk digunakan di saat off-road, karena dia lebih lincah buat dipakai off-road. Mungkin karena suspensinya juga. Dan kalau suspensinya si Pajero ini dia lebih pas untuk dibawa di jalanan biasa, lebih lincah lah kalau dipakai di jalan biasa. Terus kalau untuk visibilitas ya dia sama aja, sama-sama enak nih buat ngeliat depan, samping, belakang. Tapi kalau untuk handling ya, aku berasa lebih suka si Pajero ini. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena dia ini gak terlalu berat, gak terlalu enteng juga. Jadi posisinya pas lah handlingnya gitu. Tapi kalau misalkan Fortuner, menurut aku dia agak lebih ke arah berat gitu guys. Kalau dia ini pas. Setelah dipakai harian nih guys, kita tuh dapetin konsumsi BBM-nya ini 12 km per liter. Kita pakai tuh di jalan macet, jalan lancar, campuran ya kondisinya. Terus overall tuh di dalam kota kita mendapatkan konsumsi BBM-nya dari MID itu 12 km per liter. Jadi oke lah ya konsumsi BBM-nya buat mobil diesel 2400 cc.
aku udah jelasin ke kalian rasa berkendaranya, fitur-fiturnya, sampai kenyamanannya dari mobil ini apa aja. Berarti tinggal jelasin harganya kan. Oke, jadi harganya nih ya, kalau untuk yang tipe 4x2 Exit Automatic Transmission, dia itu dari 586,3 juta rupiah. Terus ada Dakar 4x2 AT 654,7 juta rupiah. Kalau yang Dakar Ultimate 4x2 AT harganya 707,1 juta rupiah. Nah, kalau kalian mau yang tipe tertinggi ada tuh Dakar Ultimate 4x4, dia harganya 767,2 juta rupiah. Tapi kalau yang tipe terlarisnya dari Fortuner ya, itu yang 4x2 VRZ with TSS dan juga GR Parts Aero Package Premium Color, itu harganya 668,2 juta rupiah. Jadi dari tadi kan aku udah sebutin tuh plus minusnya dari mobil ini, plus minusnya juga dari Fortuner. Mereka semua ya punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi dengan fitur-fitur yang ada, kenyamanannya mereka masing-masing, dan kelincahannya mereka masing-masing, menurut kalian tuh better mana? Better Fortuner atau Pajero ini? Silahkan komen di bawah dan jangan lupa subscribe di channel otomotif kompas.com. Sampai jumpa!